Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sisarno Vitasari dengan NIM 21811334094 dari kelas Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu administrasi sebagai penugasan mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Administrasi dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi. Cara berpikir rasional. Cara berpikir rasional merupakan cara berpikir secara modern yang realistis, berpikir tanpa menggunakan emosi, tanpa memakai perasaan, dan sekedar berpikir dengan mengolah fakta-fakta di dalam menghadapi permasalahan maupun di dalam organisasi. Cara berpikir manusia dalam kehidupan sehari-hari secara normal diantaranya adalah 1. Berpikir secara melamun, 2. Mengingat, 3. Imajinatif, 4. Taktis atau mengakali, dan 5. Secara percaya. Berpikir secara rasional dapat dilakukan dengan cara mengolah 3 macam hal. Di antaranya adalah 1. Data kualitatif, yang merupakan data tidak dapat diukur. 2. Data kuantitatif, yang merupakan data yang dapat diukur. 3. Adalah data nominatif, yang merupakan data yang berupa nama, tempat, atau lembaga. Asal-usul administrasi. Menurut Yunani klasik, administrasi merupakan sumber ilmu pengetahuan modern. Sedangkan menurut Romawi, administrasi adalah sumber teknologi yang modern. Administratio merupakan kesatuan harta, kekayaan, dan personil yang mempunyai unsur pemilih, owner, politik, dengan organisasi dan profesional. Administer merupakan kegiatan melayani, menaati, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebijakan pemilik, melaksanakan kegiatan selaras dengan kebijakan pemilik, dan menaati prosedur dan formalitas tertentu. Administrasi merupakan seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrator merupakan kegiatan yang menyelenggarakan tentang kegiatan ketatausahaan, yaitu seperti registrasi, inventarisasi, pembukuan, dokumentasi, korespondensi, dan kearsipan. Administro merupakan kegiatan memimpin, mengatur, dan mengemudikan. Filosofi administrasi. Filosofi merupakan studi mengenai kebijakan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang pandangan mengenai suatu kehidupan. Filsafat administrasi adalah suatu refleksi kritis dan rasional tentang kerjasama sebagai dasar untuk berorganisasi dan menjalankannya untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Filsafat administrasi dapat memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang hakikat administrasi. Administrasi sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi organisasi. Administrasi sebagai sistem filsafat dapat dibagi menjadi 2, yaitu cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat administrasi serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. B. Cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala yang ada di masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti serta makna yang hakiki dari gejala tersebut. Konsep kebenaran administrasi. A. Ontologi. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu tentang keberadaan.
Secara ontologi, administrasi sebagai filsafat merupakan upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari unsur-unsur administrasi yang terdiri atas kerjasama yang saling memberikan manfaat, adanya tujuan, dan komitmen aturan yang telah ditetapkan. B. Epistemologi. Secara epistemologi, kajian administrasi sebagai filsafat adalah sebagai upaya untuk mencari hakikat dalam administrasi sebagai suatu sistem pengetahuan. Administrasi harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan. Administrasi memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam susunan unsur-unsur maupun isi dari unsur-unsur administrasi. Susunan kesatuan unsur-unsur administrasi adalah bersifat hierarkis dan membentuk piramidal. C. Aksiologis. Unsur administrasi sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksimologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam administrasi pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan aksimologis. Administrasi mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai administrasi. Pola perkembangan ilmu administrasi. Administrasi adalah sesuatu yang terdapat di dalam suatu organisasi modern dan yang memberikan hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh, dan bergerak. Ilmu administrasi adalah cabang atau kesatuan atau disiplin ilmu sosial yang secara khas mempelajari tentang administrasi sebagai salah satu fenomenon masyarakat modern. Perkembangan administrasi sebagai seni dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase prasejarah, sejarah, dan modern. Perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan. A. Unsur administrasi, yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, dan humas. B. Fungsi administrasi, yaitu 1. Fungsi rutin, 2. Fungsi teknis, 3. Fungsi analis, 4. Fungsi interpersonal, dan yang kelima adalah fungsi manajerial. Administrasi dan manajemen. Pengertian dari administrasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan, pengarahan, dan pengaturan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan manajemen adalah rangkaian proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja sama dengan sumber daya yang dimiliki organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri dari administrasi adalah 1. Sekelompok orang, 2. Sistem, 3. Kerjasama, 4. Peraturan, dan 5. Bimbingan, arahan, dan pengawasan. Sedangkan ciri-ciri dari manajemen adalah tujuan, pencapaian tujuan, usaha kelompok, hal yang dapat dipelajari, dan yang terakhir adalah penyatuan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, bahan, alat, dan ruangan. Unsur-unsur dari administrasi adalah organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan humas. Jenis-jenis dari administrasi yaitu 1. Kependudukan, 2. Keuangan, 3. Negara, 4. Kependidikan, dan 5. Niaga. Sedangkan unsur dari manajemen adalah manusia, uang, bahan baku, peralatan mesin, metode, dan pasar. Sedangkan jenis-jenis dari manajemen adalah 1. Pemasaran, 2. Strategis, 3. Pendidikan, 4. Operasi, 5. Informasi, 6. Keuangan, 7. Produksi, dan yang terakhir 8 adalah sumber daya manusia. Perbedaan antara administrasi dan manajemen adalah
Administrasi sebagai tindakan mengelola seluruh organisasi oleh sekelompok orang. Administrasi juga merupakan kegiatan tingkat tinggi yang dapat mengambil semua keputusan penting dari organisasi. Sedangkan manajemen merupakan kegiatan bisnis dan tingkat fungsional yang membuat keputusan di bawah batas yang ditetapkan oleh administrasi. Manajemen juga memiliki cara sistematis untuk mengelola organisasi dan hal-hal dalam organisasi. Ilmu organisasi. Ilmu organisasi merupakan sekelompok pengetahuan yang disusun secara teratur dan sistematis berdasarkan kepada suatu prinsip, asas-asas kebenaran yang berlaku secara umum dan dipelajari secara terus-menerus serta mempunyai objek atau sasaran organisasi. Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu guna mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan bersama. Unsur dasar administrasi adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan. Alasan masuknya manusia ke dalam sebuah organisasi adalah dapat dipengaruhi oleh penghasilan, rasa aman, pengalaman, pengembangan karir, pengakuan status sosial, prestasi, penghormatan, perlakuan, kesempatan untuk maju, dan pembinaan atau arahan. Organisasi sebagai proses merupakan organisasi dari segi interaksi antara orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, baik formal dan informal, dengan sistem kerjasama, sistem tata hubungan kerja, dan proses pembagian tugas. Organisasi sebagai sistem sekumpulan merupakan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan yang utuh dan secara simultan berproses ke arah tercapainya tujuan tertentu. Organisasi dalam konteks sistem dapat dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak merespon segala sesuatu di luar dirinya sendiri. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang kegiatannya merespon pengaruh dari luar, yaitu lingkungan. Di dalam organisasi mempunyai 3 teori, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Di dalam teori klasik terdapat 1. Birokrasi yang merupakan aturan yang tegas, impersonal, objektivitas, dan kedisiplinan. 2. Manajemen ilmiah yang merupakan konsep yang meletakkan prinsip ilmiah sebagai acuan dalam menjalankan kerjasama. 3. Teori administrasi. Di dalamnya terdapat prinsip manajemen yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Teori neoklasik. Teori ini memperhatikan aspek hubungan antara manusia dalam organisasi atau pendekatan hubungan kemanusiaan. Teori modern. Teori ini menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi. Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh kelompok teknologi dengan karakteristik yang bisa jadi berbeda dengan perusahaan lain. Adaptasi terhadap lingkungan juga menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan organisasi. Perbedaan antara teori modern dengan yang lain adalah organisasi merupakan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar dan sebaliknya. Keterbukaan dan ketergantungan terhadap lingkungan menyebabkan bentuk organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan organisasi tersebut. Ketergantungan pada lingkungan menyebabkan pendekatan modern sering disebut sebagai pendekatan ketergantungan. Ilmu manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu atau seni
mengenai perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan segala sumber daya yang dimiliki dan digunakan atau dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi dari manajemen adalah 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penempatan, 4. Pengarahan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Proses manajemen terdiri dari manusia, uang, material, mesin, metode, dan pasar. Unsur-unsur dari manajemen diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sistem informasi. Secara umum, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Tujuan dari sistem informasi adalah relevan, timeline, dan accurate. Ciri-ciri dari sistem informasi adalah 1. Baru. Informasi yang didapat adalah baru dari para penerima informasi. 2. Tambahan. Informasi dapat diperbarui atau memberikan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya dihadirkan. 3. Kolektif. Informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari suatu informasi yang salah sebelumnya. Yang terakhir adalah penegas, yang merupakan informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Fungsi dari sistem informasi adalah 1. Meningkatkan aksesibilitas data serta efektif dan efisiensi pengguna. 2. Menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 3. Memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. 4. Menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. 5. Mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Dan 6. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Manfaat dari sistem informasi adalah 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. 2. Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. 3. Meningkatkan kualitas SDM karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. 4. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Kegiatan sistem informasi. 1. Input, yaitu menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses. 2. Proses, yaitu menggambarkan bagaimana suatu data tersebut diproses untuk informasi yang bernilai tambah. 3. Output, yaitu suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses yang sebelumnya. Yang terakhir adalah penyimpanan, merupakan suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data. Administrasi publik dan bisnis. Administrasi publik merupakan seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemasaran seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan dari SDM. Ruang lingkup administrasi publik adalah bidang hubungan, kekuasaan, peraturan perundang-undangan, pemikiran yang hakiki, kenegaraan, dan ketatalaksanaan. Tujuan dari administrasi publik adalah agar dapat mencapai tujuan negara sesuai keinginan publik, seperti keamanan, kesejahteraan, dan keadilan. Fungsinya adalah 1. Fungsi tradisional, 2. Pembangunan bangsa, 3. Manajemen ekonomi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Kontrol lingkungan, dan 6. Fungsi HAM. Administrasi bisnis.
Administrasi bisnis adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkup administrasi bisnis menurut Sodang P. Siagan adalah manajemen, manajemen produksi, business education, industrial relation, dan traffic management. Ciri-ciri dari administrasi bisnis adalah terdiri dari dua orang atau lebih, terjadinya kerjasama, terdapat proses dan usaha, adanya bimbingan dan pengawasan, serta mencapai tujuan. Persamaan dari administrasi publik dan administrasi bisnis adalah A. Merupakan cabang-cabang ilmu sosial. B. Pada awalnya merupakan cabang dari ilmu administrasi. C. Kerangka dasarnya adalah efisien. D. Memiliki unsur pokok yang sama, yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan humas. Perbedaan antara administrasi publik dan administrasi bisnis adalah administrasi publik. 1. Wilayah kekuasaan yang sama dengan wilayah kekuasaan negara. 2. Kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilan. 3. Seluruh aparat personalia sebagai abdi masyarakat yang berorientasi politik netral. 4. Proses administrasi publik lebih lamban daripada administrasi bisnis. Sedangkan administrasi bisnis adalah 1. Tidak mempunyai wilayah kekuasaan. 2. Kekuasaan yang bersandar pada modal, kekuasaan teknis, manajerial, dan teknologi. Dan 3. Menjalankan politik, memihak, dan yang menguntungkan perusahaan. Manajemen administratif. Manajemen perkantoran merupakan pengarahan secara menyeluruh terhadap aktivitas atau kegiatan ketatausahaan dari suatu kantor untuk mencapai tujuan dengan cara yang seefisien mungkin. Yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor disebut dengan manajemen perkantoran. Operasional merupakan suatu kegiatan atau berupa teknik-teknik di bidang manajemen untuk menciptakan suatu barang atau manfaat baru. Ruang lingkup kantor meliputi 1. Aktivitas kantor yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. 2. Adalah sarana kantor. Prosedur perkantoran adalah suatu rangkaian langkah kerja ketatausahaan yang saling berkaitan yang biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang. Ada beberapa produk kantor seperti surat, laporan, dan formulir. Sekian dari saya. Ada banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.